ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pengkajian kitab terjemahan adab harian Muslim, tuntunan praktis adab harian Muslim. Pada majelis kali ini kita lanjutkan pembahasan adab tidur dan bangun tidur, ya. Dan kita nasihati diri kita dan juga semua yang hadir di majelis ini agar tidak berbosan untuk membahas ini secara perlahan, ya, membahas ini secara perlahan karena ada beberapa rincian yang kita akan sebutkan, baik penafsiran terhadap doa atau rincian hukum atau rincian dalil, ya, mana semua itu adalah keberkahan tersendiri jemaah. Ya, jadi faedah dari pelajaran-pelajaran yang terperinci, ya, faedahnya kita mengetahui betapa agungnya syariat Allah beserta dalil-dalilnya, betapa indahnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya. Dan bahwasanya hidup kita ini ternyata diatur secara terperinci, ya, sehingga kita merasa mulia dengan Islam. Kita merasa mulia dengan Islam ini. Alhamdulillah. Kita mulai dari ayat atau dari pasal atau poin ke-8, masalah adab tidur dan bangun tidur. Dikatakan di kitab halaman 12, membaca ayat kursi, yaitu ayat 255 dari surat Al-Baqarah, dan juga membaca akhir dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, membaca ayat kursi dan juga membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan itu memiliki dalil, akan kita sebutkan dalilnya. Dan Anda membawakan juga kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya guru kita Syekhna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dalilnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi orang yang membacanya sebelum tidur, yaitu ketika dia ada di kasurnya, maka pasti akan dijaga oleh Allah. Allah akan memberikan dia penjagaan dan syaitan tidak mendekatinya hingga waktu subuh, ya. Maka wajar orang-orang yang telat bangun subuh itu rata-rata apa? Rata-rata tidak baca ayat kursi di sebelum tidurnya. Yakin deh, rata-rata gitu, beneran. Yang baca ayat kursi aja kadang-kadang kelewatan saking capeknya, apalagi yang nggak baca ayat kursi. Makanya kata Nabi,
dikencingin setan itu telinganya. Dan setan juga tinggal di khaysumnya, di bagian dalam atas hidungnya. Iya, memang seperti itu. Ya, tapi ya nggak perlu dibayangin setan jenis apa, Ustaz. Apa pocong, wewe, kunti, wowo, terserah mau apa. Nggak ada kepentingan mau apapun jenisnya. Al-muhim setan, kata Nabi SAW. Karena setan-setan Nusantara itu nggak mesti sama dengan setan-setan Arab. Ya. Apakah di Arab ada pocong? Nggak ada. Kalau ada pocong di Mekah ada pocong misalnya. Ya orang bingung, pocong dari mana? Setan model mana ini? Ini setan Indonesia. Genderuwo misalnya. Apakah di Madinah ada genderuwo? Di Indonesia aja. Jadi setan-setan itu bentukan tradisi masing-masing. Ya. Kalau gambaran kita genderuwo, ya genderuwo dia. Makanya setan-setan semacam vampir itu di Cakung nggak laku mungkin vampir itu. Jadi film, ya. Gitu. Jadi setan-setan itu adalah bentukan-bentukan mindset dari masyarakat dan mereka kemudian mewujudkan seperti itu. Ya. Baik, dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dengan sanad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW menjadikan saya wakil untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan berarti menuju zakat Id Fitr, zakat fitr ya. Karena zakat fitr itu dibayarnya sebelum selesai Ramadan, ya enggak? Betul enggak, Pak? Atau minimal sebelum apa? Salat Id. Ya kan? Ditunaikan sebelum itu. Aghlabiyah biasanya prepare-nya, persiapannya ya di bulan Ramadan, di akhir-akhirnya gitu. Fa'atani atin, ada sesosok yang datang kepada saya. Faja'ala yahthu minat ta'am. Sosok tersebut kemudian sosok itu meminta atau mencuri makanan. At-ta'am di sini makanan pokok yang menjadi komoditi zakat fitr. Fa akhadtuhu, maka aku tangkap dia, makhluk itu, manusia atau sosok itu. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah, saya pasti akan melaporkanmu ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kata sosok tersebut, inni muhtaj, saya butuh, wa alayya iyal, saya punya keluarga, punya tanggungan keluarga. Wali hajatun syadidah, saya punya hajat yang sangat kuat, kebutuhan. Maka kata Abu Hurairah, fa khallaitu anhu, aku pun melepas dia, dah kebiarkan. Fa asbahtu, maka pada pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam? Al-barihah itu wengi. Apa wengi? Wengi itu apa, Pak? Malam kayak gini, ini barihah namanya. Kadang-kadang disebut juga ini masak sore. Taib, barihah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu dek bengi, itulah maksudnya. Ya. Berarti ini Rasulullah SAW tahu peristiwa ini kan? Tahu. Allah Ta'ala beritahu. Maka aku bilang, kata Hurairah, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Sosok tersebut itu mengeluhkan tentang kebutuhan hajat yang sangat kuat dan adanya tanggungan yang harus dia tunaikan hajatnya. Farahimtuhu, saya kasihan sama dia. Fa khallaitu sabilah, maka saya lepas dia. Maka kemudian kata Nabi SAW, ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Dia itu telah bohongin kamu dan dia akan balik. Ini siapa nih? Ini siapa sosoknya, Pak? Siapa, Pak? Siapa sosok ini? Setan. Abu Hurairah udah tahu belum? Antum udah tahu, Abu Hurairah belum tahu. Udah pernah baca ya, udah terjadi. Abu Hurairah ketika itu belum tahu ya.
belum menyangka, belum tahu kalau itu adalah sesosok setan. Fa'araftu annahu saya'ud, maka aku tahu bahwa dia akan datang kembali. Ini keyakinan, keimanan Abu Hurairah radhiyallahu an terhadap perkataan Nabi SAW. Percaya pasti nanti bakal datang. Liqauli Rasulullah SAW, karena ini perkataan Rasulullah SAW. Innahu saya'ud farasattuhu faja'a yahthu minat ta'am. Lagi-lagi kedua kalinya dia nyolong. Fa'akhadtuhu, ya begitu. Fa'akhadtuhu, sampai ketiga kalinya itu terjadilah pokoknya. Ketiga kalinya, hari yang ketiga. Ya, hari yang ketiga. Ini menunjukkan menjadi dalil kalau misalnya 3 berarti kan 3 malam. Ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang membolehkan mengumpulkan pembayaran zakat fitr di 3 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa dipahami nggak Pak maksudnya? Bisa paham maksud saya? Ini kan terjadi 3 malam, Abu Hurairah diamanati untuk menyimpan zakat fitr. Zakat fitr itu apa? Makanan pokok ya Pak ya. Di kita apa? Beras. Taib. Di kita beras. Nah, karena ini 3 malam, ini menunjukkan bolehnya membayar zakat 3 hari sebelum Idul Fitri. Paham nggak maksud saya? Bisa dipahami ya? Begitu. Nah, kemudian lagi saya arfa'anna ila Rasulillah, saya akan melaporkan ke Rasulullah kelakuan kamu. Wa hadza akhiru 3 marrat. Taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud. Ini ketiga kalinya kamu berjanji tidak bakal balik lagi. Kamu balik terus. Walaupun beliau Abu Hurairah sudah tahu bahwasanya Nabi mengisyaratkan dia akan balik. Abu Hurairah sudah tahu. Tapi ini kok pembohong gitu loh. Udah ketangkap sampai ini 2 kali ketangkap, datang lagi besok malam. Maka kemudian kata makhluk tersebut, jadi sosok ini berupa manusia, jemaah. Sosok ini, jelmaan ini manusia. Makanya Abu Hurairah itu enggak curiga dari segi kesetanannya, bukan. Jadi tetap wujudnya seperti manusia. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian dari jin bisa mewujudkan diri menjadi sosok yang plek mirip manusia. Dan itu riwayat lain juga ada. Maka kata sosok tersebut, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkan saya mengajarkanmu beberapa kalimat yang semoga Allah Ta'ala atau yang Allah Ta'ala akan memberimu manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut, melalui wasilah perantara kalimat-kalimat tersebut. Lihat di sini, setan bisa bahasa Arab. Ya, pertanyaan saya, antum bisa bahasa Arab nggak Pak? Nggak bisa. Ya, sekarang yang setan dia apa? Antum. Berarti antum kalah sama setan yang nggak gitu juga Pak. Ya, jangan marah ya. Ini menunjukkan setan itu bahasanya disesuaikan dengan teritori dia. Ini menjadi dalil bahwa setan, jin, maksudnya jin pada umumnya, bahasanya sesuai dengan ya teritori tempat dia tinggal. Lah kalau jin Arab, ya bahasa Arab. Kalau jin Bekasi, ya bahasa Bekasi. Kalau jin Jawa, ya bahasa Jawa. Makanya kalau ada orang kesurupan, orangnya Betawi, ketika kesurupan ngomong bahasa Sunda, seumur-umur dia nggak pernah bisa kayak gitu, tiba-tiba bisa bahasa Sunda. Makanya ini menunjukkan bahwa jin memiliki bahasa, imma bahasa yang ikutan dengan bahasa manusia, atau bahasa kode-kode mereka yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Jadi jin mengikuti bahasa lokal. Begitu. Ya. Maka aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberi manfaat melalui kalimat-kalimat tersebut. Dan ini Abu Hurairah belum ngeh bahwasanya ini tuh setan. Maka kata Abu Hurairah, "Ma hunna?" Kalimat-kalimat gerangan apakah itu? Maka kata dia, "Idza awaita ila firashika." Jika kamu berbaring atau menuju firasmu, atau firash itu apa? Kasur, mau tidur.
Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, hatta takhtimal ayah, sampai selesai ayatnya. Ya. Dan ini setan tersebut ngapain? Baca enggak? Enggak pas memberitahu Abu Hurairah, jin ini baca enggak ayatnya? Baca. Faham enggak maksud ana? Jadi jin ini ngabarin ke Abu Hurairah, wahai saya akan ngajarin kamu beberapa kalimat. Apa itu? Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya baca enggak? Baca. Sebagian setan bisa baca Quran. Dan nggak tahu kepanasan apa enggak dibaca sendiri, kepanasan sendiri nggak tahu, enggak disebutin di sini. Tapi hatta takhtimal ayah, enggak sampai rampung ayatnya dibaca sama setan tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Akan selalu Allah berikan pelindung, penjaga, ya, untuk malam itu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak mendekatimu sampai pagi. Ini yang ngomong siapa? Setannya. Setan lagi gibahin setan. Setan tidak akan mendekatimu padahal dianya setan ini. Ya, ajib, ya. Fa khallaitu sabilah, maka aku kemudian bebasin dia. Fa asbahtu, maka pada pagi hari Rasulullah berkata kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah, tadi malam tawananmu lakukan apa? Maka aku bilang, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Ya Rasulullah, za'ama, sosok tersebut mengira, lihat bahasanya Abu Hurairah, sosok tersebut mengira bahwasanya dia mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yang apa? Memberi manfaat buat saya, yang Allah akan memberi manfaat kepada saya dengannya, dengan kalimat tersebut. Maka faqallaitu sabilah, maka saya pun apa? Saya pun membebaskan dia. Kemudian kata Nabi, mahia, kalimat apa itu? Nabi bertanya. Ini menunjukkan Nabi SAW pun tidak tahu ketika itu apa yang diucapkan oleh tawanan tersebut, yaitu jin tersebut. Maka aku bilang, kata Abu, ya Rasulullah, dia bilang ke saya, kalau misalnya kamu beranjak menuju tidur, maka baca ayat kursi dari awal sampai akhirnya. Dan dia bilang, ya Rasulullah, dia bilang akan selalu dilindungi oleh Allah kalau baca itu, dan setan tidak akan mendekati sampai pagi. Ya. Maka kemudian kata Nabi apa? Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur di poin itu, ya Abu Hurairah. Dan dia kadzub. Kadzub itu apa? Pendusta betul-betul. Tapi di titik ini dia benar. Ta'lamu man tukhatibu mundzu 3 layalin ya Abu Hurairah? Kamu tahu enggak? Sejak 3 malam ini kamu tuh sebenarnya diajak bicara sama siapa? Maka kata Abu Hurairah, "La." Berarti ini Abu Hurairah tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu nih ngomong sama siapa, ini enggak tahu Abu Hurairah pas 3 malam berturut-turut itu. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka syaitanun." Itu adalah setan. Ketika Nabi memutlakkan itu adalah setan, berarti dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin. Dan pada asalnya ketika jin dimutlakkan dengan setan, maka ini maksudnya jin yang kafir. Jin yang kafir. Begitu jemaah. Tapi ada faedah juga di sini, ikhwan. Penting. Abu Hurairah ketika ditanya, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Untuk yang ketiga kalinya, semalam tawananmu wahai Abu Hurairah itu ngapain? Apa kata Abu Hurairah tadi? Za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Za'ama, ya Rasulullah, orang tersebut menyangka,
mengira bahwa dia itu lagi ngajarin saya. Ngerti gak di sini isyaratnya apa? Apa isyaratnya? Abu Hurairah enggak langsung percaya dengan petuah dari orang asing itu, dan beliau belum tahu kalau itu setan, Pak. Belum tahu kalau itu setan. Ada dua faedah di sini. Faedah pertama, jangan langsung percaya dengan petuah agama dari orang yang majhul dari segi ilmu, tidak dikenal keilmuannya. Ini ya. Jangan langsung percaya dengan petuah atau penentuan syariat atau penentuan hizib amalan wiritan tertentu, pengkhususan wiritan tertentu dari pihak yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya. Ini penting. Ya, mungkin faedah ini mungkin jarang ketangkap di pikiran kita ketika mendengar hadis ini. Karena Abu Hurairah dia bilang, ya Rasulullah, dia menyangka bahwa dia ngajarin saya Rasulullah. Artinya beliau nggak langsung percaya sebelum meminta validasi kepada Rasulullah SAW. Itu faedah pertama. Faedah kedua, bahwasanya pengkhususan wiritan itu pada asalnya memerlukan dalil. Pengkhususan wiritan pada asalnya memerlukan dalil. Ya, ini dua faedah besar. Tapi kita tambahkan faedah ketiga. Tidak boleh percaya dengan omongan setan walaupun zahirnya nasihat dan baik. Jangan serta-merta percaya dengan jin atau setan walaupun zahirnya apa? Baik dan seolah menasihati. Ya, ini faedah ketiga, dan yang ketiga ini juga faedah besar jemaah, karena banyak orang ketipu sama setan. Jangan percaya dengan petuah jin walaupun zahirnya apa? Menasihati. Ketika kayaknya bagus, disuruh baca Quran. Jangan serta-merta percaya sebelum kita dapatkan validasi dalil tentangnya. Dan dalilnya tadi ini tidak serta-merta langsung diamalkan oleh Abu Hurairah. Apalagi tahu kemudian ini jin. Tapi disepakati oleh Rasulullah dengan makna shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar di poin ini. Karena pada asalnya setan itu apa? Kadzub, pendusta. Dan perlu dalil. Ya, pendusta dan perlu dalil untuk hal ini. Ya, jadi jangan serta-merta percaya dengan omongan atau petuah jin. Pendusta dan ini perlu dalil karena perincian dan pengkhususan amalan ritual wiridan sebelum tidur. Karena juga jin itu sejak dulunya dari nenek moyangnya itu memang suka belagak menasehati. Ini harus diingat baik-baik. Jin itu sejak nenek moyangnya, siapa nenek moyangnya? Iblis. Itu belagak nasehati. Siapa yang dinasehati dulu? Nabi Adam AS. Ya. Kata Iblis apa? Inilakum ala minan nasihin. Saya itu cuma pengen memberikan nasihat wahai Adam. Tapi apa kata Allah? Fadallahuma bighurur. Dalla bukan dalla di sini bukan dalla ya dulu, tapi dalla yudalli. Bukan menunjukkan artinya. Dalla beda dengan dalla. Dalla yudalli artinya adalah antum tahu timba. Di surat Al-A'raf ini, ada di surat Al-A'raf di awal-awal. Kamu tahu timba, Pak? Mengatrol dengan timba sampai dallahuma bighurur, yaitu
menenggelamkan ke bawah dengan ghurur, ketertipuan, step by step. Ya. Supaya nggak ketahuan sedang menenggelamkan ember, pasti pelan-pelan kan ke bawah ini kan. Ini yang namanya fadallahuma bighurur. Diemberin dengan ketertipuan. Awal-awalnya bilang nasihat, tapi sebenarnya itu kebid'ahan. Hati-hati makanya. Makanya setan suka datang ke mimpi sebagian orang yang percaya khurafat dan mudah ditipu. Almarhum hadir di pikiran, di mimpi. Kemudian berwasiat, tolong tahlilin 40 hari. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian yang bermimpi akhirnya apa? Menceritakan ke anggota keluarganya agar yuk kita tahlilin 40 hari. Jangan langsung percaya, cari dalilnya. Ada enggak dalil tahlilan 40 hari? Atau jangan-jangan dalilnya malah di kitab atau di tradisi Hindu atau Buddha, jangan-jangan. Nah, ini. Ya. Hati-hati ya, ini dalilnya. Itulah beragama harus pakai dalil. Ini dalil baca ayat kursi ada, dan Nabi SAW mengatakan sadaqaka wa kadzub, dia benar pada poin ini padahal aslinya dusta. Begitu. Nah, itulah syaitan. Baik, kemudian baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, kita baca nanti 2 ayat terakhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di fi lailatin, di malam hari, maka itu sudah cukup baginya. Dan ini mujmal, malamnya itu terserah, mau pas sebelum tidur pas atau beberapa jenak sebelum tidur boleh. Ya. Ini bedanya. Karena kata Nabi SAW, man qara'a ayatain bil ayatain min suratil Baqarah min akhir surat fi lailatin, di malam hari, berarti kan bebas. Sekarang udah malam belum? Udah malam, berarti bebas. Sekarang boleh baca itu? Boleh. Ya, sebelum tidur tafadhol. Maka ini bacaan malam, sebagaimana surat Al-Mulk bacaan malam. Walaupun belum sebelum tidur. Bukan sebelum tidur. Ba'da isya langsung baca surat Al-Mulk, sama seperti ini. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka kata Nabi kafatah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Mencukupi dari apa? Min syarri ma yu'dhi, kata Ibnu Qayyim. Mencukupinya dari keburukan hal yang akan menyakitkannya di malam hari. Ya, menyakitkannya di malam hari, dan itu umum. Baik dari segi syaitan atau dari manusia. Karena kafatah di sini umum, mencukupinya dari segi dari apa yang menyakitinya. Ya. Kalau misalnya istrinya pedas lidahnya atau tajam lisannya, maka di malam hari baca ayat ini. Maka akan Allah Ta'ala hindarkan dari gangguan lidah istri misalnya. Atau sebaliknya, punya suami yang lebih bawel dari perempuan misalnya, dan tajam lidahnya, sekali nyindir itu nusuk. Maka perempuan ini juga baca 2 ayat terakhir ini, dan semoga Allah Ta'ala lindungi dia dari keburukan lidah pasangannya kalau memang buruk lidahnya. Ya, begitu.
Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Iqra'il ayataini min akhir suratil Baqarah fa inni u'tituhuma min tahtil arsy. Bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya aku diberikan kedua ayat tersebut dari bawah arsy, ya. Berarti ini agung 2 ayat ini. Dan kemudian dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Ya, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril berkata kepada Nabi alaihi wasallam, "Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang engkau diberi 2 cahaya tersebut, dan belum pernah Nabi sebelummu diberikan 2 cahaya tersebut." Yaitu apa? Fatihatul Kitabi. 1, surat Al-Fatihah. 2, khawatimu suratil Baqarah. Akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya. Jadi 2 ini yaitu surat Al-Fatihah belum pernah ada yang semisal di Taurat dan Injil. Dan akhir-akhir surat Al-Baqarah 2 ini itu juga belum pernah ada yang semisal di Taurat dan Injil, maka spesial. Taib. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dan diusahakan dengan adanya tiupan. Ya, insya Allah ini masyhur sekali di antara kita mengetahui sunnah-sunnah ini. Ya. Dan kapan kita niupnya, ikhwan? Coba kita sesuaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Begini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beranjak menuju firasnya, menuju kasur, berbaring di kasur di setiap malam, jama'a kaffaihi, maka beliau mengumpulkan kedua kafnya. Kaf ini lengan, tangan ya. Ya. Thumma nafatha fihima. Kemudian beliau melakukan nafth itu. Nah. Ini terus yang enggak meludah. Meludah itu tabasuk namanya. Tapi nafth itu adalah menghembuskan dengan adanya hentakan. Ya, mau ada buliran-buliran apa di Covid itu namanya droplet. Droplet. Udah mulai dilupakan itu istilah, ya. Ya, udah mulai dilupakan. Droplet. Ya, kan? Jadi itu dulu yang dilakukan. Nafatha fihima. Baru kemudian apa? Faqara baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ngedroplet dulu baru baca 3 surat itu. Tidak dibalik, baca dulu baru hembus dulu. Enggak, di hadisnya hembuskan dulu baru baca. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian dia usap dengan kedua telapak tangannya apa yang dia mampu kena untuk jasadnya. Ya, mampu semampu aja, enggak harus semua sampai ujung jari, enggak, yang mampu aja. Semampunya aja, udah serahkan kepada Allah. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dia mulai dari apa? Dari kepalanya dan wajahnya. Mulainya dari kepala wajah. Ya. Wa ma aqbala min jasadih, dan apa yang dari jasadnya di bagian depan. Jadi nggak perlu sampai apa? Belakang, nggak perlu.
Dan ini menunjukkan bahwasanya dia membaca ini ketika lagi berbaring telentang atau celentang. Kalau takut keselak, celentang aja, jangan telentang. Ya Pak ya? Telentang. Ya baca. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Dia Rasulullah SAW melakukan itu 3 kali. Selesai ini lagi lakuin lagi. Kalau memang antum mau 3 kali, kalau sekali boleh. Tapi sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Dan ini dilakukan apa? Dilakukan setiap malam. Berarti doa ini atau wiritan ini, bacaan ini di malam hari. Tidak di siang hari untuk qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga dengan ayat kursi, bacanya di malam pas tidur malam. Kalau tidur siang tidak. Pas tidur siang tidak. Tapi kalau bismikallahu ahya wa amut atau bismikallahu amut wa ahya, itu tidur kapanpun. Walaupun di majlis taklim. Boleh. Iya, bismikallahu amut wa ahya boleh. Tapi kalau ayat kursi tidur malam dan itu di kasur. Dan dikiaskan dari kasur yaitu ditidur di apapun, di karpet atau di apa, dengan niatan tidur malam. Ya kalau misalnya tidurnya niatan tidur di pengajian, ya enggak, sebenarnya enggak, jangan. Ya apalagi dikerasin suaranya. Lagi kajian, rebahan tiba-tiba, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaznya dengerin, ngambek Ustaznya pulang habis itu. Ya enggak, karena itu bukan tempat untuk tidur malam sebenarnya, tapi nanti di rumah pas tidur malam. Begitu jemaah sekalian, ya. Jadi tata caranya detailnya kita tahu ya. Kemudian membaca sebagian dari doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah diriku dari siksamu pada hari hamba-hambamu dibangkitkan, dengan bahasa Arab. Ini zahirnya kalau hadis ini tidak diikat dengan malam hari, maka zahirnya boleh dilakukan di tidur selain tidur malam. Ya, seperti juga bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup. Mati di sini maksudnya tidur. Karena dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis lain, ya, an-naumu akhul maut. Entah ini hadis atau asar ya, ana lupa afwan. Tidur adalah saudaranya kematian. Karena ketika kita tidur dihikayatkan bahwasanya ruh kita itu sedang berkelana. Bahkan menurut Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, boleh jadi ruh itu bisa berkelana sampai ke langit-langit yang tinggi. Wallahu a'lam. Al-muhim masalah ruh ini masalah yang ajaib. Ya, masalah yang ajaib, ya. Ada kalanya satu sisi orang ini masih tidur dan lelap, bernafas normal, tetapi ruhnya juga berpencar ke tempat lain, wallahu a'lam. Itu bisa saja terjadi. Ya. Inilah kita sendiri nggak paham tentang ruh kita. Ilmu tentang ruh ini sangat minim dan sedikit. Suatu hal yang sangat-sangat yang berhikmah ketika kita jahil akan roh kita sendiri, menunjukkan bahwasanya kita sendiri jahil akan diri kita sendiri, ya. Kemudian yang ke-10, jemaah sekalian, di sini ada yang bawa charger nggak, ikhwan? Pak Idrus ada bawa charger nggak, jemaah? Ada yang bawa charger nggak? Charger handphone tapi chargernya modelnya agak lebar gitu. Anda nggak tahu Anda Redmi berapa? Tapi ini mau habis baterainya. Ada yang mungkin ada bawa, kalau nggak ada bawa nggak apa-apa. Berarti kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut sebentar dan kemudian silakan yang mau bertanya. Oh iya lupa, masya Allah lupa. Ya, kebanyakan kajian maghrib jadi Anda lupa mana yang 3 menit lebih awal. Dikatakan di sini yang 10, jika gelisah, tidak dapat tidur, atau intibah fil lail, terjaga di waktu malam, maka disunnahkan membaca doa berikut. Nah, ini kalau gelisah, nggak bisa tidur, baru remang-remang
bangun lagi, maka sunnahnya membaca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari keburukan hamba-hambanya, dan dari godaan-godaan setan-setan, dan dari kehadiran setan. Ini menunjukkan bahwasanya sangat mungkin dan memang begitulah kenyataannya, bahwasanya orang yang susah tidur tanpa alasan yaitu sedang diganggu setan, walaupun setannya nggak kelihatan, tapi hadir setan di dekatnya dan dia nggak bisa ngelihat. Mau dicari juga nggak bakal ngelihat. Maka berdoalah dengan doa yang barusan diajarkan, hadis riwayat Abu Dawud. Inilah pentingnya punya buku nih Pak, ya. Alhamdulillah DKM Pak Idrus menyediakan buku ini, alhamdulillah. Jazahullah khairah wa jazahumullah khairah atas yang berkontribusi terhadap buku ini. Ini boleh dibawa ke rumah nggak Pak? Jemaah masing-masing bawa ke rumah. Alhamdulillah. Dari nanti kalau antar malam susah tidur, lihat penyebabnya apa. Ya. Kalau penyebabnya gatal-gatal, ya bukan setan, memang belum mandi. Ya. Iya, atau banyak kutu tingginya di kasur. Ya. Tapi kalau nggak ada penyebab yang mungkin penyebab pikiran, tapi pikiran itu bisa menjadi hasutan setan. Karena gini loh, ada doa yang udah pernah kita ajarkan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Aku menyerahkan ya Allah, aku serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah, dan seterusnya. Itu tuh doa itu sangat luar biasa untuk menyerahkan apa yang menjadi pikiran dan beban kita kepada Allah. Maka maknai doa itu ada di internet, carilah, atau di buku-buku tentang doa zikir. Ya, itu ada Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Itu sebelum yang kemarin ada pertanyaan dari Bapak apa ya? Yang setelah itu tidak doa apapun lagi. Betul, setelah saya cek ada lanjutannya, benar Pak. Dari hadis bahwasanya tidak doa apapun setelah itu. Disunahkan tapi ya, tidak wajib. Melainkan kalau misalnya memang mau doa lagi boleh. Cuman kalau mau lebih ikut sunnah tidak doa lagi. Nah, kalau udah doa itu sebenarnya udah cukup. Tapi ternyata masih ada pikiran, berarti masih banyak atau ada setan yang mempengaruhi, maka doa yang ini nomor 10. Udah azan. Ya, kita azan dulu, setelah itu nomor 11 dan insyaallah tanya jawab. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan terakhir poin ke 11. Ketika bangun tidur membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, yaitu mati kecil, yaitu tidur, membangunkan kami setelah kami tidur, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab, adab tidur dan bangun tidur dengan beragam rinciannya. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang dari doa yang mungkin bisa kita bahas, tapi kita cukupkan saja materi sampai situ, ya. Dan insyaallah pada waktu mendatang, pertemuan berikutnya kita akan membahas adab menunaikan hajat, insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhal, jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada Pak? Tidak ada, pulang kan? Silakan Pak, tafadhal. Iya Pak. Iya. Ya. Atau mati kecil, Ya. kan bisa saja mati tidak diberikan lagi ditahan sama Allah, Ya. mati. Ah. Nah, apakah ini sahih dari yang mengucapkan 2 kali syahadat itu la ilaha illallah, jadi untuk kehati-hatian?
Ada dalil lain kalau yang untuk yang mengkhususkan la ilaha illallah sebelum tidur, ana tidak tahu. Tapi kalau untuk sebaiknya dia cukup membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari atau dan juga di sore hari. Karena insya Allah ganjarannya adalah kalau misalnya dia membacanya di pagi hari, dia tidaklah dia mati ketika di hari tersebut, melainkan dia masuk surga. Ya, ana coba di sini azkar sabah wal masa. Sayyidul Istighfar, ana mau cari di sini Sayyidul Istighfar. Maksudnya dalilnya lebih ini biar kita lihat langsung dalil yang menunjukkan betapa magnificentnya hadis atau Sayyidul Istighfar tersebut. Coba kita lihat dalilnya ya, kawan. Karena mau carikan dulu Sayyidul Istighfar, barangkali ketemu di sini. Ya karena tidak hafal. Taib. Sayyidul Istighfar, hadis riwayat Bukhari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Maka di sini kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkannya di siang hari, maksudnya di pagi hari, dengan meyakini kandungan dari Sayyidul Istighfar ini. Tadi seorang yang mau dapat fadilahnya itu perlu apa? Perlu memahami arti dari kalimat-kalimat Sayyidul Istighfar. Jadi bukan hanya mengucapkan, karena di sini ada apa? Ada muqinan biha, meyakini Sayyidul Istighfar ini, meyakini makna dari Sayyidul Istighfar. Jadi harus apa? Harus paham maknanya. Harus paham maknanya supaya dapat fadilah seperti ini. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar di pagi harinya, famata min yaumihi qabla an yumsi, dia mati di durasi antara pagi sampai sore itu, sebelum sore dia mati duluan, fa huwa min ahlil jannah. Maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, kalau dia baca di malam hari, malam di sini bisa boleh ba'da asar atau jam segini. Fa huwa muqinun biha, dan dia meyakini Sayyidul Istighfar maknanya fama taqabla an yusbih, dia mati sebelum pagi, sebelum subuh dia mati, fa huwa minal jannah. Maka ini tidak harus sebelum tidur. Begitu. Ana belum tahu Pak, dalilnya Allah alam. Kalaupun ada, tolong beritahu tentang la ilaha illallah sebelum tidur. Kalau itu dikiaskan dengan kematian, karena kematian itu kan kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi, Masya Allah, jazakallah khair. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini bisa nih Mas, jazakallah khair. Dari mana ini? Alhamdulillah, jazakallah khair. Makasih banyak Pak, ini sangat membantu. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir la ilaha illallah dakhalal, masuk surga. Maka kemudian sebagai tindakan preventif, takutnya nih pas ini habis ini mati dia tidur, dia bilang la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Maka wallahu alam, ana belum tahu apakah pernah Rasulullah SAW mengkhususkan seperti ini. Kalaupun pernah, tolong tunjukkan dalilnya misalnya. Atau ini hanya kita mengkiaskan dengan kematian. Tetapi kaidahnya dalam Ahlus Sunnah adalah agar bersikap ihtiyat dan wara' dan berhati-hati dalam mengkiaskan lafal-lafal atau ibadah. Ya, karena bagaimanapun kematian hakiki, yaitu pencabutan nyawa dari dunia menuju alam barzakh, walaupun ada keserupaan tidur dengannya, tetapi ritual-ritual itu nggak mesti sama. Ya Pak. Karena kalau misalnya dikiaskan,
sebagai tindakan preventif, takutnya ini saya nanti bangun-bangun manrobuk gitu kan. Maka udahlah, kalimat terakhir saya la ilaha illallah. Dan berarti boleh dong nanti mengkiaskan yang lainnya. Orang kalau misalnya mau mati dia apa? Wasiat gak? Wasiat. Berarti sebelum tidur selalu berwasiat. Saya mau tidur nih, saudara kematian, saya berwasiat. Nanti tiap hari wasiat terus, Pak. Iya. Kemudian tiap hari nyediain kain kafan. Takutnya jadi nggak gitu. Ya, cukup aja dengan ada sunnah aja. Anda tidak tahu kalau memang ada sunnahnya untuk la ilaha illallah, khusus la ilaha illallah gitu. Sebenarnya nggak perlu khususan itu karena sudah ada baca apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu a'lam, gitu Pak ya. Seperti itu. Ada lagi jemaah? Ayo silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Tidak. Bahkan tidak dianjurkan. Kaidah tajwid itu ada beberapa maksud. Imma makhraj, imma mad. Imma makhraj atau tentang mad. Mad itu panjang pendek ya. Kalau makhraj, fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Karena kalau makhraj tidak seketat untuk baca Quran. Ya Pak ya. Tidak seketat zikir pada umumnya. Untuk urusan makhraj, kenal Pak ya? Makhraj maksudnya ketepatan pengeluaran huruf dari tempatnya. Ya. Maka untuk Al-Qur'an sebagian mengatakan itu wajib semampunya. Untuk zikir atau doa tidak wajib, melainkan sunnah. Dan pun kalau misalnya belum bisa secara baik, nggak masalah. Yang penting dia udah berusaha. Ya, yang penting dia udah berusaha baik gitu. Jangan kecepatan dan biasa aja. Maka ketika seorang bilang astagfirullah, itu sesuai makhraj gak? Sebenarnya enggak, karena astagfirullah kurang. Gha-nya itu kurang, Pak. Kurang dalam. Kan enggak astagfirullah. Tapi sebagian orang kan bisa, enggak apa-apa. Astagfirullah. Gha-nya itu seolah-olah leburan antara gha dengan kaf. Astagfirullah. Apakah sah? Sah insyaallah, karena tidak seketat baca Al-Qur'an. Gitu, ya. Jadi tidak wajib untuk tidak sampai sewajib baca Al-Quran. Untuk makhraj, untuk panjang pendek lebih-lebih, bahkan sebaiknya tidak. Untuk membedakan antara zikir mutlak umum dengan baca Quran. Ya, kita bilang astagfirullahaladzim. Oh berarti azim ini kalau enggak 4, 2 atau enggak perlu gitu. Enggak perlu mikirin kayak gitu. Ya, karena bukan dalam rangka baca Al-Quran. Jadi kaidah tajwid itu kan ada yang berkaitan dengan makharijul huruf, atau dengan mad, panjang pendeknya. Ya, seperti itu tidak wajib. Ya, begitu. Seperti itu. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran atau zikir atau doa yang memang ada di Al-Quran, maka ini ada dua kemungkinan niat. Satu, niatan dia tilawah, atau dua, niatan dia murni doa. Kalau tilawah, maka dia seperti baca Quran, pakai tajwid. Kalau niatan dia doa, maka tidak wajib. Ingat? Ya misalkan di antara doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada enggak tajwidnya bagus nih? Enggak. Ya kan? Tapi dia dalam rangka doa. Enggak masalah. Hanya ketika memang kalau dia niatin, itu kan ada di surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya. Kalau memang dia tilawah, maka pakai tajwid, makhrajnya benerin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Boleh sampai 6 boleh. Adzabannar. 6 apa berapa tuh? 4 ya. Boleh. Ya, matnya. Ya begitu, 2 atau 4. Seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi jemaah? Atau cukup sampai sini? Anggota Allah. Ya. Mengakhirkan sholat Isya. Baik. Disunahkan untuk tidur mubakkiran, yaitu di awal setelah Isya, setelah sholat Isya maksudnya. Nah, tapi ada beberapa kasus dan ada beberapa kasus atau beberapa kejadian Rasulullah SAW sholat justru agak akhiran dikit untuk sholat Isya-nya. Tapi batasan terakhirnya Allah alam di sepertiga malam pertama. Sepertiga pertama dari malam hari. Artinya nggak malam-malam banget, mungkin jam 10 atau jam setengah 10. Itu paling akhirnya. Dan Rasulullah SAW baru mengakhirkan Isya berjamaah kalau beliau melihat para sahabat belum ngumpul. Paham gak di sini jemaah? Artinya kalau masjid masih sepi nih waktu Isya masih maka akan ditunggu nanti sampai sampai udah mulai pada tunggu baru sholat Isya. Maka diakhirkanlah waktu sholat Isya, diakhirkan di sini masih pada waktunya, tetapi di sepertiga pertama dari satu malam. Artinya nggak malam-malam banget sampai jam 11, enggak. Jangan diperkirakan, oh berarti Rasulullah pernah mengakhirkan sampai jam 1. Enggak sampai jam segitu. Ya sepertiga pertama dari malam hari. Dan itu tidak selalu. Taib, dan kemudian sunnahnya adalah, dianjurkannya adalah bergegas tidur setelah Isya, Pak. Ngerti nggak arti dari ini, ngerti nggak? Coba pikir. Bergegas tidur setelah sholat Isya. Sementara sholat Isya kadang boleh diakhirkan. Berarti namanya bergegas tidur itu bukan patokannya jam, melainkan patokannya sampai sudah sholat Isya belum. Kalau sudah sholat Isya ya udah, jangan banyak aktivitas. Meskipun Isyanya itu jam 9. Dan Isyanya jam 9 di zaman Nabi itu adalah karena belum ngumpulnya sahabat. Adapun kalau zaman sekarang kan pada ngumpul tuh jam 7:30. Maka mestilah Rasulullah bakal mendahulukan udah ya sekarang karena udah pada ngumpul sahabat. Jadi kenapa diakhirkan sholat Isya ketika itu? Karena belum ngumpul. Bukan karena memang dari awal dijadwalin, yuk nanti sholat Isya diakhirin yuk. Bukan gitu. Kondisional namanya. Kondisional. Nah nanti kalau setelah sholat Isya, baik sholat Isyanya misalnya jam 7:30, maka habis sholat Isya para sahabat pada segera tidur masing-masing. Dianjurkan. Atau kalau sholat Isyanya kondisionalnya ternyata para sahabat baru ngumpul jam 9 misalnya, sholat Isya kemudian, maka setelah sholat Isya ba'diyah, maka para sahabat barulah mereka tidur setelah Isya. Jadi barometernya adalah tidur mubakkiran ba'dal Isya, tidur bergegas setelah Isya, bukan dipatokin dengan jam. Nah kita sekarang rata-rata sholat Isya jam berapa? Ya di awal waktu kan? Maka dianjurkanlah setelah sholat Isya kita bergegas tidur. Kecuali kalau ada kebutuhan, maka silahkan lakukan kebutuhan itu. Seperti itu jemaah. Gitu Pak ya. Ya itu yang perlu dipahami dari siklus atau dari aksidental atau kondisi yang ada pada saat itu dan sekarang. Gitu jemaah. Mungkin udah cukup ya insyaallah ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Al-Ikhlas? Al-Fatihah maksudnya. Al-Fatihah. Terus urutannya Pak Ustaz, maksudnya apa dulu atau
Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti ada dua pertanyaan di sini. Bolehkah ditambah Al-Fatihah di antara wiritan sebelum tidur? Itu pertama. Kedua, apakah berurutan? Gitu ya. Baik. Apakah ada urutan baku gitu ya? Yang pertama, membaca Al-Fatihah kapanpun boleh. Tapi mengkhususkan Al-Fatihah untuk sebelum tidur bid'ah. Itu tegasnya begitu. Membaca Al-Fatihah dalam rangka membaca, biasa membaca aja, baca aja, bukan mengkhususkan untuk ritual apapun. Tafadhol, namanya baca Quran kapanpun boleh jemaah. Tapi mengkhususkan sebelum tidur saya mau baca Al-Fatihah dengan berkah dan Al-Fatihah selalu saya baca. Meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu ada kekhususan untuk sebelum tidur, maka ini keyakinan bid'ah dan menjadi amalan bid'ah. Padahal aslinya baca Al-Fatihah itu bagus. Tapi jadi bid'ah gara-gara apa? Pengkhususan yang tidak ada dalilnya. Begitu. Yang kedua, apakah ada urutan-urutan? Nah, tertib. Nah, ini yang perlu juga manhajnya kita benahi juga. Kita kaidahnya adalah amalan yang dibebaskan maka bebas. Amalan yang memang ada dalil pengurutannya atau penentuannya maka berurut, diusahakan berurut atau ditentukan kapan pasnya. Nah, untuk beberapa doa dan bacaan ini tidak mesti diurutkan. Maksudnya tafadhol antum mau kapan? Kecuali yang tadi Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, itu usahakan terakhir. Paling akhir usahakan. Ya, karena sunnahnya seperti itu. Tapi untuk membaca Al-Mulk, mau kapanpun baca Al-Mulk, pas sebelum tidur pas atau bagian malam yang lain, tafadhol. Bahkan baca Al-Mulk jam 2 pun masuk, karena yang terpenting baca surat Al-Mulk di malam hari dan jam 2 masih malam. Menurut syariat, kalau menurut Indonesia pagi jam 2 itu. Jam 3 pagi ya. Tapi enggak, itu masih malam. Jadi fadl, bebas. Ya. Cuma untuk baca yang ini qul 3 qul itu pas rebahan berbaring. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Baca ayat kursi juga pas berbaring. Gitu. Ya. Begitu Pak. Tapi itu bisa mana yang dulu tafadhol. Seperti itu jemaah sekalian. Cukup insyaallah. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza atas kajiannya. Semoga kajian yang bermanfaat untuk diri Anda dan juga antum. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wa na'udzubika min an yakuna 'ulumana hujjatan 'alaina waj'al 'ulumana hujjatan lana yaumal qiyamah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.